Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Awamilul Jurjani, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang makna-makna dari huruf-huruf jar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas makna dari huruf hatta, huruf lam, rubba, ala, an, dan huruf kaf. Diterangkan di sini hatta wal khamisu hatta. Yang kelima ya dari huruf jar yaitu hatta. Ya maka diterangkan bahwasanya hatta lintihail ghayati. Untuk intihaul ghayah atau sampainya sesuatu. Ya nahu contoh akal tu sama kata hatta roksiha. Saya telah makan ikan sampai kepalanya. Ya di sini roksi dibaca dengan majrur karena dijer oleh hatta. Ya. Terkadang hatta itu sebagai huruf atof. Ya, misal kalimat tadi akal tu sama kata hatta roksiha. Ketika hatta diniatkan sebagai huruf atof, maka atof ke asama kata. Maka hatta saha. Ya. Akal tu sama kata hatta saha. Berarti hatta di sini huruf atof. Ya, terkadang hatta juga sebagai huruf ibtida, ya, sehingga dibacanya akal tuh sama kata hatta roksuha. Ya, roksuha ini merupakan mubtada dan khobarnya mahdhuf. Ya, hatta roksuha makulun gitu ya. Ya, ada khobar yang mahdhuf. Dan ketika hatta sebagai huruf jar maka kata setelahnya dijer. Akal tuh sama kata hatta roksiha. Ya dibaca dengan majrur. Ya, ini tentang hatta. Kemudian huruf jar yang berikutnya alamu wasadisu yang keenam alamu yaitu huruf lam. Ya huruf lam memiliki makna yang banyak. Ini diantaranya ya yaitu walid tamliki untuk menunjukkan makna kepemilikan. Ya, lam menunjukkan makna kepemilikan. Nahu contoh al-malu li Zaidin. Ya, al-malu li Zaidin. Harta itu miliknya Zaid. Ya, harta itu miliknya Zaid. Ya, jelas Zaidin dijer oleh lam, ya, lamnya makna at-tamlik. Ya, kadang disebut at-tamlik, kadang disebut lil milki ya. Kemudian yang kedua wali takhsisi. Lam itu untuk makna takhsis, ya kekhususan. Ya, lam ya menunjukkan makna takhsis atau kekhususan. Nahu contoh al-jullu lil farasi. Pelana itu bagi kuda, artinya khusus ya dimiliki oleh kuda. Ya, ya sehingga untuk yang makna khusus ini di antara cirinya lafadz sebelum lam bukan miliknya lafadz setelahnya, namun dikhususkan untuknya. Ya bahwasanya yang namanya al-jullu yaitu pelana itu kan khusus bagi kuda, ya khusus bagi kuda.
Ya nggak mungkin pelana ya dipasang di apa ayam jago misal ya. Ya pelana itu ya lil farosi gitu. Itu namanya lit taksis. Itu lafadz sebelum lam bukan miliknya lafadz setelahnya. Sebelum lam yaitu al-julu pelana. Pelana itu bukan milik kuda tapi dikhususkan untuknya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya lam kadang lil qasam ya walil qasami menunjukkan makna sumpah lillahi demi Allah. Lam yang qasam ya maknanya demi. Lillahi demi Allah la yuakhirul ajalu. Ajal tidak bisa diakhirkan. Itu. Yaitu adalah lam lil qasam. Ya, lam yang lil qasam. Ya, kemudian yang berikutnya masih tentang lam adalah wali ziyadati. Ya, untuk menunjukkan lamnya itu hanyalah lam tambahan. Ya, lam tambahan itu seakan-akan tidak ada lamnya. Dia ditambahkan ya kaqolihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Ya, yang lengkapnya qul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Katakanlah mungkin telah hampir datang kepadamu. Rodifalakum yaitu rodifakum itu lamnya ditambahkan. Rodifakum ada tambahan lam jadi rodifa lakum. Ya, hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan itu. Ini yang semacam ini lam siyadah ya walis siyadah. Wala abalakum ya abakum abalakum ya ditambahkan lam. Ya. Inilah di antara makna-makna dari huruf lam ya dan sebenarnya masih banyak makna yang lain ya tapi kita terbatas dalam arti kita membahas yang ada di buku ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rubba. Ya, yang berikutnya adalah rubba. Ya. Maka diterangkan di sini bahwasanya wasabi'u rubba yang ketujuh adalah rubba lit taqlili. Ya, lit taqlil. Yaitu untuk menunjukkan makna taklil. Ya, taklil itu jarang atau kadang atau sedikit itu ya. Ya, makna taklil menggunakan arti sedikit atau jarang atau kadang. Nahu rubba rojulin jawadin laqituhu. Ya, kadang ada orang laki-laki yang dermawan yang saya jumpai. Ya, di sini rubba rojulin. Ya, rojulin dijer oleh rubba. Ya, sehingga di antara ketentuan untuk rubba itu setelah rubba pasti isimnya nakiroh. Rubba rojulin gitu. Ya, setelah rubba isimnya nakiroh. Dan isim setelah rubba itulah yang memiliki posisi i'robnya. Ya, karena rubah ini termasuk dari huruf jar yang menyerupai tambahan. Dan di sini di rojulinnya dikasih sifat dengan jawadin. Ya, orang laki-laki yang dermawan yang saya jumpai. Contoh kedua, waruba rojulin abuhu alimun laqituhu. Ya, terkadang ada orang laki-laki yang ayahnya dia itu orang alim, saya jumpai. Ya, di sini bedanya naat bagi rojulin jumlah ismiyah ini abu alimun posisinya naat bagi rojulin. Rojulin dijer oleh rubba. Ya, dan jumlah laki tuhu ini sebagai khobarnya karena rojulinnya itu hakikatnya mubtada.
Ya, rubahnya huruf jar yang menyerupai tambahan, rojulin dia mubtada yang dirofa tanda rofaknya dhammah tapi muqaddarah. Ya, sehingga rojulin itu majrurun lafdzon marfu'un mahallan. Ya, lafadznya dijer tapi posisinya rofa. Yang ini juga sama. Ruba rojulin abuhu alimun laqituhu. Kemudian wa dan contoh lagi ruba rojulin hasuna abuhu laqituhu. Ya, laqituhu atau laqaituhu ya bisa ya, laqituhu. Gitu. Ya, kadang orang laki-laki, kadang ada orang laki-laki yang ayahnya dia itu bagus, saya temui. Gitu. Ya. Ini naatnya berupa jumlah fi'liyah hasuna abuhu. Ini jumlah fi'liyah hasuna fi'il. Abuhu fa'il. Ya abunya ini fa'il bagi hasuna. Sehingga laqaituhu atau laqituhunya itu adalah khobarnya. Ya khobar bagi rojulin. Ya rojulinnya mubtada itu. Dia mubtadaun ya jadi kalau di i'rab rajulin mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharakati harfil jarri asyabihi bizaid. Ya. Ya, tapi sekarang yang terpenting kita tahu bahwasanya setelah rubah pasti isim nakirah gitu ya. Setelah rubah isim nakirah. Nah, ya ini tentang rubah ya. Kemudian berikutnya ada ala ya. Wasaminu yang ke-8 ala yaitu huruf jar berupa ala. Wahia lil isti'la'i dan ala itu untuk makna isti'la di atas ya. Makna di atas ya isti'la. Nahwu contoh ya Zaidun ala sathi. Ya, Zaidun ala sathi. Zaid itu di atas atap. Ya, di atas atap. Ini istilahnya hakiki. Di atas benar-benar letaknya itu di atas. Gitu. Contoh yang kedua. Wa alaihi dainun. Di atasnya ada hutang. Ya, maksudnya padanya ada beban, kewajiban untuk membayar hutang. Nah, ini juga makna isti'la ya, tapi isti'la yang ini adalah majazi, bukan hutangnya itu ada di atas orang ya, tapi maksudnya di atas orang itu ada kewajiban membayar hutang itu. Ada kewajiban bayar hutang. Ya, karena hutang kan bukan satu yang wujud itu kan. Ya, ini juga isti'la, tapi isti'lanya majazi ya yang ini istilahnya majazi ya atau ayat yang lain ya atau pada ayat misalnya yaitu faddalna ba'dahum ala ba'din itu kan faddalna kami utamakan ba'dahum sebagian dari mereka ala ba'din atas sebagian yang lain ini juga makna isti'ala ya ini isti'alanya adalah majazi bersifat eh, kiasan ya bukan bendanya berada di atas gitu. Nah, kemudian diterangkan di sini yaitu waqad yakunu fi'lan ya. Waqad yakunu fi'lan terkadang ala itu merupakan fi'il ya. Ya terkadang ala merupakan fi'il ya misalnya inna ya nahu qouli ta'ala inna fir'auna ala fil ardi itu. Ya cuma ini tulisannya alanya pakai alif gitu ya. Alifnya alif mustaqimah. Ya alifnya alif mustaqimah.
Ya, bukan alif yang seperti ini ya, tapi alifnya ya ini. Cuma bacaannya adalah ala gitu ya, bacaannya ala. Ya. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun. Ya. Kemudian ada lafad ala ini. Alanya pakai ini ya, pakai apa? Alif yang namanya alif mustaqimah, alif yang bentuk alif, alif yang lurus, ya bukan alif ala suratil ya, bukan ya, tapi alif yang seperti alif. Sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi, ya dia ala fil ardi, yaitu di atas, ya artinya tinggi, merasa tinggi di atas muka bumi. Ini ala yang ini bukan huruf jar ya. Ya, tapi apa? Dia itu fiil. Ya, fiil madi. Ya, fiil madi. Ala ya'lu itu kan. Itu fiil madi ya, bukan huruf jar ala seperti itu bukan. Hingga tadi disebutkan qad yakunu fi'lan ya, terkadang kan gitu ya. Ya terkadang ada bacaannya ala ya kan, tapi dia itu merupakan fiil ya, merupakan fiil ya, ya. Ini ada di surat apa An-Naml ya, ayat yang keempat itu ya. Surat Al-Qasas ya, surat Al-Qasas ayat yang keempat. Inna fir'auna ala fil ardi ya, surat Al-Qasas ayat 4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat ala sewenang-wenang ya, terjemahkan sewenang-wenang di muka bumi. Ya, yang jadi pembahasan kita ala yang ini gitu ya. Bukan ala yang fiil ya. Kalau ala fiil yang nggak mengejarkan ya. Ya, ini cuma dilampirkan saja. Kadang ada yang bacaannya sama itu ala, akan tapi dia itu adalah fiil ya. Sesungguhnya Fir'aun dia telah berbuat sewenang-wenang yang merasa tinggi ya, sewenang-wenang di muka bumi ya. Ya sehingga kadang ya, kadang ada bacaan sama tapi tulisannya beda gitu, kadang kan gitu ya. Bacaannya sama. Ya misal gini, misal ya. Al-Islamu ala niyah wal imanu ya fan al-imanu ala niyah wal islamu ala niyah. Ya coba nanti yang bisa nulis kirim ke Ana nggak apa-apa ya. Ya ini belajar imla ya. Tulisannya gimana? Al-imanu ala niyah wal islamu ala niyah. Ya artinya ala niyah di belakang kan Ana baca dengan sukun berarti pakainya tamar butoh gitu ya. Belakangnya pakai tamar butoh. Cuma diwakafkan pakai sukun ya. Al imanu ala niyah wal islamu ala niyah. Ya silakan nanti dikirimkan ke anak nggak apa-apa ya untuk latihan yang tulisan itu. Ya kembali ke sini ya, yang huruf jar yang ini ala. Ala yang ini bukan ala yang ini. Nah, ya ini dilampirkan karena apa? Karena ada bacaannya sama tapi beda jenis. Yang satu huruf jar, yang satu fiil. Kemudian yang berikutnya an. Watasi'u huruf jar yang kesembilan an. Ya, an lil bu'di wal mujawazati. Ya, ya tentang an ini untuk menunjukkan makna al-bu'du ya lil bu'di wal mujawazah. Ya, lil bu'di jauh, mujawazah melampaui, sehingga artinya
jauhnya sesuatu dari lafadz yang dijerkan dengan an. Ya, contoh di sini ada yang dijerkan dengan an yaitu al-qaus. Maka al-qaus ini jauh ya atau eh, di sini bicara tentang as-sahma. Romaitu sahma ya nahu romaitu sahma anil qausi. Saya melempar panah dari busurnya. An di sini al makna lil bu'di wal mujawazah yaitu jauhnya sesuatu dari lafadz yang dijerkan dengan an. Ya, jadi as-sahma itu jauh dari al-qaus. Al-qaus juga jauh dari as-sahma. Saya melempar panah dari busurnya. Ya, berarti panahnya itu kan menjauh dari busur. Itu. Atau ada yang menyebutkan makna simpelnya yaitu khoroja. Yaitu. Saya melempar panah keluar dari busurnya. Itu juga bisa makna mujawazah. Gitu. Ya, jadi bisa bermakna jauhnya satu dari lafadz yang dijerkan dengan an, ya, atau simpelnya makna khoroja gitu. Saya melempar panah, panah itu jauh melampaui busurnya itu. Atau saya melempar panah keluar dari busurnya. Itulah lil bu'di wal mujawazah. Dan an itu memiliki makna yang banyak ya. Tapi di sini disebutkan satu dan ini bisa sebagai ya wawasan bagi kita bahwasanya inilah di antara makna an. Ya. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan kali ini yaitu al-kafu huruf jar berupa kaf wal ashiru yang ke 10 al-kafu lit tasbih ya lit tasbihi ya ini kurang ya lit tasbih untuk menunjukkan makna tasbih yaitu arti menyerupai atau arti seperti itu. Nahu contoh Zaidun kal asadi. Zaid itu menyerupai singa atau seperti singa dalam hal apa? Keberanian. Itu ya dalam hal keberanian. Walladzi ka Zaidin akhuka. Dan orang yang seperti Zaid itu adalah saudara laki-lakimu. Gitu. Nah, ini ka Zaidin ya. Seperti Zaid. Orang yang menyerupai Zaid atau seperti Zaid. Itulah mana lit tasbihi ya, menunjukkan arti menyerupai atau seperti itu. Itulah untuk pembahasan kita kali ini ya insya Allah untuk yang berikutnya mutu dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di sini sedikit kita berikan latihan ya. Latihan awamil jurjani pertemuan ke-6 ya karena kita ini pertemuan ke-6 perintahnya sebutkan makna huruf jar yang ada pada kalimat di bawah ini. Ya, di sini sudah ketika ayat sudah Ana lampirkan indeksnya ya untuk gambaran di dalam menentukan ini maknanya apa gitu. Ya sudah Ana sebutkan surat apa, ayat berapa gitu. Ya kalau nomor 4 rubadaratin nafi'atun ini bukan ayat. Ya silahkan dicari maknanya. Kalau belum tahu maka cari di kamus gitu ya, di kamus sebagai latihan juga untuk menerjemahkan. Ya, nomor 5 ada indeksnya surat Al-A'raf 204. Nomor 6 sirtu anil watoni itu. Ya, kemudian ini nomor 7 ada dua kan wa alaiha wa alal fulki tuhmalun ada dua huruf jar ya alaiha ala yang pertama dan ala yang kedua. Demikian juga nomor 8 ada dua ya masalu nurihi kamiskatin fiha misbah ya surat An-Nur ayat 35 ada dua huruf jar ya maknanya apa gitu. Dan seperti biasa ya kumpulkan ke nomor Ana di 081578681501. Ya demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah.
yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kekurangan yang ada, kesalahan yang ada ya, Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.